Hai semuanya, welcome to YouTube channel Hima PJKR. Nah, kalian tahu nggak sih acara podcast ini tuh merupakan acara perdana di Hima PJKR loh. Jadi buat kalian nih yang pengen tahu apa aja sih keseruannya dan ada apa aja sih informasi di dalam podcast ini, nonton sampai akhir ya. Nah, sebelum saya masuk ke acara podcast ini, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalkan, nama saya Tata Nabila. Saya satu pembawa acara di acara podcast hari ini. Nah, hari ini tuh kita udah kedatangan guest star yang paling terkenal loh PJKR. Siapa sih yang gak kenal Bapak ini? Langsung aja kita sapa yuk. Selamat pagi Bapak, Dr. Feby Kurniawan. Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanan tadi dari rumah ke sini? Alhamdulillah, tadi pagi perjalanan ke Cibuaya dulu, kegiatan PLP. Ya. PLP nganterin mahasiswa dari Cibuaya baru ke sini. Cukup panjang karena Cibuaya itu pinggiran pantai utara, daerah dekat Pakis Jaya. Ya. Jadi tadi mohon maaf nih agak telat untuk hari ini, walaupun mendung hujan tapi tetap semangat kita ya. Ya, harus tetap semangat ya Pak. Betul, Mbak Talita. Kehujanan tadi nggak Pak tadi? Alhamdulillah sih, karena di mobil tidak kehujanan. Alhamdulillah. Nah Pak, langsung aja nih, pastikan masih banyak nih yang belum mengenal Bapak. Betul. Terutama mahasiswa-mahasiswa baru nih Pak. Oke. Nah, pendidikan apa aja sih yang udah Bapak tempuh ini? Oke, jadi mungkin yang belum kenal siapa sih saya gitu. Siapa sih saya? Jadi saya itu Feby Kurniawan, kebetulan asalnya dari Jogja. Tepatnya di kampung, di Bantul, daerah Bantul. Saya kelahiran 1987. Terus saya mulai mengikuti pendidikan dari TK seperti Mbak Talita juga, SD, SMP, SMA. Baru masuk ke perguruan tinggi. S1 itu saya di Jogja, di UNY. Jadi saya ambil program studi pendidikan kepelatihan olahraga di sana. Saat itu tahun 2005 saya masuk ke pendidikan kepelatihan olahraga. Alhamdulillah Pak Feby masuk di jalur penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi. Dulu namanya PBU, penerimaan bibit unggul dulu. Kalau sekarang berarti mahasiswa SNMPTN. Nah, di situ Pak Feby. Kebetulan Pak Feby punya prestasi, akhirnya masuklah lewat jalur PBU. Setelah masuk jalur PBU, studi nggak sampai 4 tahun. Makanya teman-teman nih mahasiswa PJKR Unsika semangat, harus di planning biar apa? Biar nggak sampai 4 tahun bisa selesai. Nah itu teman-teman. Seperti itu. Terus habis S1 selesai 2009 di bulan apa ya? Juli, sekitar Juni-Juli. Setelah itu saya berhenti dulu sebentar, terus ngajar di SD Muhammadiyah saat itu di daerah kota Jogja. Terus setelah saya bekerja sebentar di sekolah, saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta juga, khususnya di program studi ilmu olahragaan, program pascasarjana saat itu tahun 2010 Pak Feby kuliah ambil S2, terus tidak sampai 2 tahun, 20 bulan selesai. Jadi perjalanan alhamdulillah Pak Feby itu kuliahnya cepat. Jadi 20 bulan selesai, 2012 akhirnya 2012 selesai, Pak Feby nunggu setahun tuh. Habis itu masuk ke Unsika, mulai ngajar di situ saya. Masuk di Unsika tahun 2013 di bulan Februari Pak Feby diangkat saat itu. 2013 habis itu kuliah lagi tuh S3 2014 masuk S3 di Universitas Negeri Jakarta. Masuk di program pascasarjana di sana. Masuk di pendidikan olahraga. Masuk 2014, keluarnya 2017. 3 tahun saya bisa menyelesaikan S3. Makanya buat teman-teman harus bisa kuliah itu tepat waktu, jangan menunggu lama-lama ya. Saya pun dulu juga masuk juga himpunan organisasi mahasiswa maupun organisasi yang lain. Tapi tetap kuliah itu nomor 1 harus segera diselesaikan.
gitu Mbak Talita. Kalau kuliah tuh jangan nunda ya Pak ya. Jangan nunda-nunda, walaupun Mbak Talita kan anggota himpunan juga kan. Ya, Walaupun anggota himpunan tetap harus melaksanakan perkuliahan itu dengan baik, tekun, di mapping, terus di rencanakan kapan harus selesai gitu. Coba sharing-sharing seperti ini nanti, tanya sama dosennya, DPA-nya kan ada kan? Iya. Dosen pembimbing akademiknya. Nah, tanya-tanya gimana sih tips triknya biar cepet selesai gitu. Jadi harus balance ya Pak antara perkuliahan dan organisasi. Betul. Jadi kuliah, organisasi maupun kegiatan cabang olahraga. Mungkin yang di teman-teman PJK masuk ke unit kegiatan olahraga, UKO, Unsika, tetap harus balance. Jangan lebih penting UKO-nya dulu, ya kan? Kuliahnya belakangan, jangan. Atau penting himpunannya dulu, terus kuliahnya belakangan, jangan. Jadi seimbang. Nanti banyak apa ya Mbak Talita, banyak pengalaman di situ. Kalau Mbak Talita cuma belajar aja terus, nggak ikut organisasi, nggak dapat pengalaman. Iya. Kayak Pak Febi sekarang nih, Pak Febi kan jadi koordinator program studi. Mungkin dulu pengalaman saat Pak Febi jadi anggota himpunan menjadi sebuah pengalaman di situ. Oh, di organisasi itu seperti ini, ya kan? Menggerakkan teman-temannya, menggerakkan anggotanya itu perlu belajar lewat apa? Himpunan mahasiswa. Seperti itu Pak Talita. Selama kuliah itu kan pasti ada struggle kayak. Oke. Pasti ada aja tuh tantangan. Apa aja sih usaha yang paling berkesan selama Bapak kuliah gitu? Oke. Dulu itu permasalahan saya pasti ada saat kuliah itu. Iya. Terutama ada mata kuliah yang cukup berat bagi teman-teman yang takut air. Bener nggak? Iya benar. Ada yang takut air, berenang ya kan, ataupun olahraga-olahraga tertentu yang memang cukup berat. Iya. Kalau Pak Ferdi saat itu memang tidak takut air karena program studi Pak Ferdi kan kepelatihan olahraga, jadi cukup dioptimalkan. Jadi kalau Pak Ferdi dulu masuk ke kelas itu dibagi kelasnya. Kelas A itu yang paling bagus, kelas B, kelas C. Pak Ferdi masuk kelas A dan kelas B itu. Jadi memang cukup berat, kayak atlet saya dilatihnya masuk ke mata kuliah itu. Jadi sempat mau putus asa itu karena bukan nggak bisa berenang, tapi karena cukup berat proses perkuliahannya, capeknya luar biasa. Akhirnya intinya semangat itu kan, motivasi itu kan datangnya tidak hanya dari teman, tapi yang paling optimal motivasi itu dalam diri kita, ya. Mbak Talita punya motivasi apa setelah selesai? Apakah mau nikah atau mau kerja, kan belum tahu kan? Nah, itu tinggal motivasi. Yang akan menentukan tuh motivasi yang paling luar biasa itu dari diri kita. Jadi semua itu motivasi dari diri kita. Dari diri kita dulu. Kalau harus lebih semangat lagi. Kalau dari teman memotivasi tapi dirinya sendiri nggak semangat, ya sama. Tapi yang paling penting, makanya teman-teman nih, ada juga nih rombongan-rombongan mahasiswa teman-teman yang malas nih, malas kuliah masuk, atau biasanya itu ada juga geng-geng mahasiswa olahraga, geng-geng main PS di luar, nongkrong malam, itu mesti ada itu, ya. Kalau pertemuan itu berarti berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh, cuma gini harus bisa mengatur waktunya, ya kan? Di waktu di luar kampus sama di dalam kampus harus bisa menyesuaikan. Jadi harus punya prinsip sendiri. Harus punya prinsip kuat. Tidak boleh terpengaruh. Tidak boleh mudah terpengaruh karena nanti kan pengaruh-pengaruh itu kan bisa hal-hal yang negatif, sehingga mengakibatkan telat untuk kuliahnya, selesainya juga nggak tepat waktu, itu yang nanti menjadikan permasalahan. Gitu. Nah, Bapak ini kan udah bergelut di olahraga udah lama nih. Cabur apa sih yang Bapak tekuni itu? Sebenarnya olahraga yang saya cintai, emang benar-benar saya cintai, olahraga sepak bola. Sepak bola. Dari kecil luar biasa. Sepak bola ini yang membawa Pak Febi dibilang besar tidak, tapi sampai saat ini saya bisa berdiri sebagai dokter itu dari sepak bola sebenarnya. Saya SD itu udah senang sepak bola dulu zaman Kapten Subasa. Bukan Kapten Subasa, itu betul.
Kapten Tsubasa saat itu. Termotivasi dari sana, ya kan? Berarti dari film tuh Pak? Dari film, Film dulu. muncul di SD itu. Dulu awalnya jadi penjaga gawang, terus ikut perlombaan antar SD tuh. Juara SD saya. Akhirnya saya masuk ke sekolah sepak bola saat itu. Saya masuk di sekolah sepak bola Persiba gitu. Persatuan Sepak Bola Bantul. Jadi di situ saya masuk di SMP, ya. Masuk di SMP, akhirnya saya menggeluti itu di SSB itu dengan luar biasa perjuangan Pak Feby. Kalau orang tua saya ini saya ajak ngobrol mesti sedih dia, karena saya berjuang, saya masuk SSB itu nabung sendiri, beli sepatu sendiri, sampai Pak Feby bisa masuk SMP ditambahin dengan nilai prestasi Pak Feby, masuk SMA juga ditambahin nilai prestasi, sampai kuliah pun lewat sepak bola karena punya prestasi saat itu sebagai pemain Liga Remaja Bogasari Suratin saat itu U17 tahun 2014 kalau nggak salah, 2004 memang 2004 Pak Feby main di Suratin walaupun masih menjadi pemain cadangan, tapi sebuah kebanggaan juga sampai saya masuk ke perguruan tinggi. Setelah itu Pak Feby melatih. Selain melatih, Pak Feby juga di wasit sepak bola. Di wasit Pak Feby sampai ke tingkat nasional, Mbak Talita. Mungkin teman-teman mahasiswa PJKR juga harus semangat nih, harus bisa juga punya prestasi di luar kampus lah intinya. Jadi bisa punya prestasi di situ. Pak Feby saat itu jadi wasit nasional sampai mimpin pertandingan final di Lebak Bulus saat itu. Seperti itu Mbak Talita. Nah, selama Bapak menekuni cabur itu tuh prestasi apa aja sih yang udah Bapak dapetin? Kalau selama saya menekuni sepak bola, prestasi yang Pak Feby sangat banggakan itu satu, Pak Feby pernah menjadi elite referee di Indonesia tahun 2011 kalau nggak 12 itu. Saat itu Pak Feby ikut seleksi menjadi elite referee Indonesia di Bea Cukai Jakarta. Alhamdulillah Pak Feby lolos. Itu prestasi salah satunya. Terus yang kedua, kalau Pak Feby ngelatih di sepak bola, Pak Feby pernah bawa tim Persikabo Kabupaten Bogor juara Suratin 2018 atau 17 lupa saya. Antara 2018 juara Suratin tingkat Jawa Barat, juara 1. Saat itu Pak Feby ngalahin Persib. Kebanggaan teman-teman Maung Bandung dan sekitarnya nih. Pak Feby bisa ngalahin Persib U17 zamannya Beckham yang sekarang main di Persib itu dengan skor 3-2. Alhamdulillah bisa sampai ke sana gitu, sampai ke nasional. Di nasional sebenarnya tim itu juara 3 di tingkat nasional, tapi Pak Feby nggak bisa nganterin tim itu karena sudah jadi kaprodi. Jadi di wasit Pak Feby berhenti karirnya jadi pelatih. Pelatih nanti udah belum sampai level ke atas, berhenti lagi jadi kaprodi. Ya nanti nggak tahu nih di kaprodi nanti sampai di mana. Tapi kalau yang pas jadi atlet itu yang paling tinggi itu di prestasi kamu Pak? Kalau atlet saya sebenarnya nggak terlalu tinggi, makanya saya pindah saat itu. Harus analisis. Makanya saya Pak Feby itu orangnya analisis. Oh saya bisa jadi pemain profesional nggak ya Mbak Talita ya? Saat itu saya mikir di semester 3 kalau nggak salah, mikir saya bisa jadi pemain profesional nggak ya? Akhirnya nggak bisa, cuman sampai mungkin seleksi mungkin di Porda, main sepak bola di situ, terus di Suratin, terus di klub-klub amatir saja. Akhirnya saya pindah tuh di wasit. Alhamdulillah kalau di wasit saya sampai di tingkat nasional. Jadi bisa untuk teman-teman juga ya Pak ya, kalau betul misalnya sekali. Udah tahu nih, aduh kayaknya kurang naik gitu ya. Iya. Untuk jadi atlet bisa nih, oh pindah haluan. Pindah haluan. Teman-teman nih kalau yang sekiranya menjadi atlet sudah nggak mampu, secara analisis harus harus bukan tahu diri gimana ya, bisa mengukur diri kita sendiri gitu Mbak Talita. Bisa mengukur diri kita. Apakah kita bisa sampai ke puncak apa enggak nih? Nah gitu. Karena
nggak apa-apa sebenarnya Pak ya, tidak Betul. hal kayak gitu, Betul. tidak bermasalah juga. Nggak ada masalah, yang penting bisa mengantarkan kita untuk mempunyai sebuah prestasi gitu. Nah terus Pak, kadang kan ya Pak dalam pertandingan itu atlet mengalami menang kalah nih Pak. Nah biasanya itu kadang pas kalah itu suka ngerasa kecewa gitu Pak, Betul. ngerasa down. Itu gimana sih Pak cara nyikapinya? Oke. Menyikapinya kita sebagai atlet atau Iya. sebagai pelatih? Sebagai atlet dulu Pak. Oh, sebagai atlet. Kalau sebagai atlet sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi itu bisa dari dalam diri kita, bisa dari teman, dari eksternal, bisa teman lingkungan. Tapi kalau dari pribadi Pak Feby atau berkaitan dengan teori, itu munculnya yang paling besar itu dari diri kita sendiri. Kalau motivasi kita besar itu akan kita segera bangkit. Seperti seumpama Mbak Talita sempat bahasa lingkungan terpuruk atau down lah. Iya. Pernah down Iya. pas pada saat diputusin pacar sama kayak gitu kan. Gimana ya, itu harus lewat motivasinya dari Mbak Talita sendiri untuk segera bangkit, untuk biar bisa move on, bisa semangat lagi untuk mencapai sebuah prestasi gitu. Nah, berarti jadi teman-teman kalau kalian saat kalah nih ngerasa down, itu balik lagi ke diri sendiri ya Diri Pak ya. sendiri. Harus memotivasi diri sendiri karena nanti itu buat Meningkatkan semangatnya lagi. lagi. Jadi bisa ngikutin ajang berikutnya. Betul. Gitu, Pak. Terus pasti kan banyak yang belum tahu nih Pak, Kaprodi itu apa sih Pak? Oh gitu. Sama terus apa sih fungsinya gitu? Oh. Karena kan tidak terlihat ya Pak ya, Iya. kadang anak-anak baru tuh nggak tahu gitu loh Pak. Ya. Jadi gini, di Unsika itu ada namanya di Prodi itu koordinator program studi. Pak Feby sendiri di tahun 2018 ada pemilihan tuh koordinator program studi. Akhirnya coba mencalonkan saat itu, akhirnya dipilih sama teman-teman dan diberi tugas sebagai koordinator program studi. Jadi tugas koordinator program studi itu yang mengkoordinir teman-teman yang lain berkaitan dengan dosen, mahasiswa, berkaitan dengan akademik. Kalau di sini hal-hal yang akademik, perihal di prodi itu nanti mesti akan berhubungan dengan Kaprodi, koordinator prodi, seumpama dalam penjadwalan, terus administrasi prodi, itu yang bertanggung jawab koordinator prodi. Cuma memang teman-teman ini sering juga banyak yang WA ataupun menanyakan perihal UKT, keuangan dan lain sebagainya kan, banyak juga bingung mau arahnya kemana. Lainnya sebenarnya proses sistem yang ada di Unsika itu proses pembenahan. Ya kalau ditanyakan ke Pak Feby pun bingung karena memang sistem sistem keuangan itu kan bukan di prodi tapi ada bidang keuangan ya kan, dipandu, bisa ditanyakan di sana. Apabila nanti ada kendala dan lain sebagainya, mungkin koordinator prodi itu sifatnya membantu sampai di mana sih permasalahan itu untuk menyelesaikan. Jadi memang ada bentuk transisi saat ini berkaitan dengan UKT. Makanya teman-teman kan ada juga yang penyesuaian UKT, terus penurunan UKT, sama bantuan UKT. Itu juga teman-teman yang saya tekankan untuk teman-teman mahasiswa tuh harus jangan terlambat informasi. Jadi kalau terlambat informasi beberapa kali kan teman-teman itu sering telat ngupload, terus telat apalagi nggak ada informasi, akhirnya nggak bisa mengisi. Padahal saat COVID teman-teman membutuhkan untuk penangguhan atau bantuan UKT atau mungkin penyesuaian UKT. Itu butuh kesadaran dari teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa PJKR, sadar informasi yang ada di Unsika. Makanya di situ ada Instagram tuh Unsika, ya kan? Jadi bisa dilihat dari situ. Bisa di Instagram Unsika atau yang cukup update itu bisa di Instagramnya FKIP, teman-teman di BEM. Nah, nanti saya harapkan teman-teman di PJKR juga harus aktif tuh dari segi informasi. Jadi bisa teman-teman menggunakan sosial media itu dengan baik, dengan mendapatkan sebuah informasi berkaitan dengan akademik kuliah. Jadi harus terus update ya Pak. Betul. Mahasiswa itu harus
selalu update tentang informasi. Betul. Jangan sampai kudet teman-teman. Nah, kurang apa? Kurang update. Update. Betul. Terus Bapak ini kaprodi keberapa sih di PJKR Pak? Pak Feby itu koordinator prodi ketiga. Jadi yang pertama menjadi koordinator prodi itu Pak Dr. Ruslan Abdul Ghani. Pak Dr. Ruslan itu di tahun 2010 sampai 2014. Akhirnya saya sama Pak Ruslan kuliah tuh 2014 S3. Nah, Pak Ruslan nggak bisa tuh untuk menjabat kan. Akhirnya digantilah oleh Pak Haji Nana Suryana Nasution, koordinator prodi yang kedua dari 2014 sampai 2018. Akhirnya diganti yang ketiga itu dengan Pak Feby dari 2018 sampai 2022 seperti itu. Dan biasanya tuh Pak masa jabatan kaprodi itu berapa tahun sih Pak? Kalau masa jabatan koordinator prodi itu 4 tahun. 4 tahun, per 4 tahun itu diganti, ada pemilihan lagi ada pergantian koordinator prodi, apakah lanjut ke periode selanjutnya atau tidak, itu digantikan. Betul, tergantung teman-teman nanti yang milih kan, apakah Pak Feby mampu membawa prodi ini baik atau tidak, seperti itu. Nah, selain ada kaprodi nih Pak, ada struktur apa aja sih Pak di PJKR itu? Sebenarnya kalau struktur secara secara administrasi universitas memang yang ada itu hanya GKM, gugus kendali mutu. Jadi di situ ada Bu Ega, salah satunya yang sekarang menjabat di LP3M. Di sana saya masukkan ke anggota gugus kendali mutu. Di situ gugus kendali mutu itu bertugas atau berfungsi untuk mengatur, mengontrol, mengevaluasi, menganalisis dari segi akademik program studi PJKR. Jadi dia yang menganalisis apa ini yang permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran seperti apa, terus mengevaluasi juga pembelajaran PJKR lebih baik lagi. Terus kalau ada juga bidang-bidang yang memang tidak tertulis atau ter-SK-kan dengan administrasi universitas itu, teman-teman ada yang pembina himpunan mahasiswa, itu juga sebenarnya Pak Feby bentuk. Di situ ada Pak Abdul Salam untuk sebagai dosen pendamping himpunan mahasiswa, jadi bisa diajak diskusi, terus untuk kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif, kreatif untuk mahasiswa. Seperti kali ini ada kegiatan podcast pertama kali, kita coba lebih inovatif, lebih kreatif, ya kan? Seperti itu. Teman-teman yang tadi masih bingung kaprodi itu apa sih? Nah, kaprodi itu adalah yang mengatur dan mengkoordinir semua dosen dan mahasiswa ya Pak ya. Selain kaprodi juga ada DKM, DPA, dan lain-lain. Nah, balik lagi nih Pak. Apa benar Pak, prodi PJKR ini tuh udah ada dari tahun 2010 di FKIP ini? Betul, jadi awal mula program studi PJKR itu tahun 2010 keluarlah izin operasionalnya. Jadi tahun 2010 itu program studi PJKR FKIP Unsekar itu diperbolehkan untuk membuka atau menerima mahasiswa. Jadi pertama menerima mahasiswa pada saat tahun 2010 sampai sekarang di 2021, itu 11 tahun kita sudah berdiri. Lama juga ya Pak ya? Sudah cukup lama. Jadi udah banyak menghasilkan alumni yang cukup luar biasa, dan nanti harus kita undang di sini untuk menyampaikan kesan dan pesannya, karena alumni PJK itu ada yang jadi pelatih di tim profesional di Bali United, itu namanya Mas Yogi, di sana sebagai pelatih fisik kalau nggak salah. Itu Mas Yogi angkatan 2010. Terus ada juga yang menjadi anggota TNI, menjadi perwira lewat Akmil saat itu. Jadi ada juga yang jadi PNS juga sudah keterima teman-temannya. Jadi sudah menjadi PNS, menjadi TNI, ada yang menjadi pelatih profesional, sudah cukup luar biasa.
Iya, terus juga ada atlet-atletnya yang luar biasa prestasinya dari tingkat nasional, internasional di program studi. Lulusan dari PJKR FKIP Unsika ini tuh mantep-mantep banget ya Pak. Mantap, pokoknya harus percaya pada PJKR Unsika itu memang luar biasa nanti. Nah Pak, apa aja sih Pak perkembangan dari awal berdiri tuh hingga sekarang tuh PJKR? Kalau perkembangannya dari program studi PJKR ini ke sini mesti luar biasa, karena memang dari sebelumnya itu kan masih swasta, ya kan. Terus dilanjutkan di tahun 2014 itu sudah mulai negeri Unsika itu. Otomatis kita pun mengikuti. Dari segi seleksinya mahasiswa, otomatis seleksinya juga lebih ketat lagi. Karena seleksinya dari seleksi SNMPTN, dari segi prestasi, ya kan. Terus teman-teman mahasiswa dari sana yang punya prestasi dari olahraga maupun akademik, silakan bisa masuk lewat jalur SNMPTN. Terus yang selanjutnya bisa masuk ke jalur SBMPTN. Nah, di situ teman-teman berjuang tuh dari segi akademik di sana, ya kan. Nanti siapa yang diterima itu tingkat nasional. Kalau Mbak Talita dulu masuk lewat jalur mana? Saya lewat jalur SBM. Oke, berarti di situ seleksinya dari tingkat nasional tuh, dari Cikarang Mbak ya? Atau dari mana aslinya? Dari Bekasi. Bekasi. Babelan. Oke, dari Babelan Mbak Talita ini. Jadi tidak hanya teman-teman dari Karawang yang masuk Unsika itu, tapi juga teman-teman dari luar Karawang. Ada yang dari Medan, teman-teman dari Sulawesi. Terus sekarang ada teman-teman dari Papua sudah masuk ke. Sudah mulai masuk ya Pak? Iya, udah mulai masuk ke program studi PJKR Unsika. Ada 2 kalau nggak salah. Di situ kalau nggak cowok cewek itu udah masuk ke kita juga. Sudah dikenal seluruh seluruh provinsi gitu. Sudah terkenal gitu. Ya. Sudah banyak yang tahu ya. Sudah banyak yang tahu yang mulai tertarik ke PJKR FKIP Unsika gitu. Nah Pak, kan di kampus-kampus lain juga ada ya Pak prodi PJKR. Apa sih yang membedakan prodi PJKR di Unsika dengan kampus-kampus lain Pak? Kalau yang menjadi pembeda di program studi kita mungkin tidak terlalu banyak ya. Karena memang secara garis besar program studi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi ini adalah outcome-nya atau capaian pembelajarannya itu salah satunya menjadi guru. Secara garis besar sama semua. Jadi secara keseluruhan itu semua jadi guru nantinya. Tetapi ada profil lulusan kita itu nanti sebagai tenaga keolahragaan. Di sini teman-teman bisa sebagai tim sport massage. Kebetulan di sini ada Bu Asri Ayu, ada Bu Evi yang memang di tim sport sport massage di KI yang kemarin baru saja pulang dari PON. Ada alumni maupun teman mahasiswa yang juga diajak untuk masuk ke tim PON DKI, ya sport massage itu. Terus ada juga yang sebagai tim pelatih kondisi fisik, bisa juga nantinya dikembangkan. Di sini ada Pak Roli di Kabupaten Bogor, Pak Rama nanti juga di Kabupaten Karawang, dan teman-teman dosen yang lainnya yang bimbing teman-teman mahasiswa nantinya. Jadi tidak hanya sebagai guru, tapi bisa sebagai tenaga keolahragaan yang lain. Mungkin yang menjadi keunggulan di kita yang cukup luar biasa itu ya salah satunya tim sport massage, karena memang di situ ada Bu Astia yang sudah ikut di PON DKI saat ini. Seperti itu. Kelebihan kita tuh banyak di sport massage-nya. Salah satunya itu. Selain atlet di dayung keunggulannya, terus cabur apa lagi, ada anggar juga, teman-teman anggar juga cukup bagus di Kabupaten Karawang. Terus terakhir itu di Kempo juga ada. Terus kalau di caburnya Pak Febri sendiri ini baru bergeliat nih teman-teman sepak bola saat ini. Gitu Mbak Talita. Nah Pak, lulusan prodi PJKR ini kan biasanya titelnya SPD ya Pak ya? Betul. Nah, apa ada peluang Pak untuk lulusan PJKR selain jadi guru? Oke, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Iya. Jadi biar lebih jelas aja Pak. Jelas lagi ya. Jadi tidak hanya sebagai guru sebenarnya sarjana pendidikan. Kebetulan banyak juga teman-teman yang tadi saya sampaikan menjadi pelatih,
tim profesional, terus di spot massage juga bisa, terus fisioterapi juga teman-teman ada, terus ada juga yang masuk ke TNI, terus bisa masuk ke ke pegawai bank juga ada. Bisa Pak. Ada juga. Walaupun jurusan PJKR olahraga. ada juga teman-teman di olahraga itu masuk juga sebagai pegawai di bank. Kebetulan ada juga alumni kita. Jadi tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang masuk program studi PJKR itu bekerja di luar sebagai guru olahraga. Jadi nggak usah berpikir wah masuk PJKR harus jadi guru gitu ya Pak. Tidak selalu, malah sebenarnya ada keuntungan buat kita teman-teman PJKR itu. Banyak side job yang kita dapatkan, yang kita punya Mbak. Jadi tidak hanya mengajar, bisa melatih kan? Sambil melatih atau mau bisa privat renang atau menjadi instruktur kebugaran, ya kan? Yang teman-teman laki-laki jadi instruktur kebugaran atau menjadi instruktur fitness bisa juga. Jadi jangan mengandalkan gaji seorang guru saja. Gitu. Jadi banyak ya Pak. Banyak sekali. Bisa jadi apa aja. Betul. Nah Pak, apa sih harapan Bapak nih dan target Bapak untuk prodi PJKR di masa jabatan Bapak sekarang ini? Kalau jujur, target Bapak di masa jabatan Pak Feby saat ini sampai 2022 ini, Pak Feby kan baru mengusulkan program studi S2 Pendidikan Jasmani. Disitulah harapan dan keinginan agar program studi S2 Pendidikan Jasmani ini bisa berdiri, izin operasionalnya itu bisa keluar di tahun 2022. Sehingga apa? Tujuan Pak Feby itu kalau pendidikan kita di Unsika ini atau pendidikan di Unsika ini lebih baik lagi akan merubah pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Mesti akan berpengaruh nantinya, betul nggak? Kalau memang Unsika ini akan bertumbuh dengan baik, nanti akan mempengaruhi sekitaran Karawang. Intinya yang ruang lingkupnya yang paling kecil seperti itu. Tapi kalau ruang lingkup besar kan di Indonesia. Tapi kalau Pak Feby lebih fokus sekarang bagaimana caranya pendidikan jasmani di Kabupaten Karawang itu meningkat. Dengan apa yang sekarang Pak Feby lakukan, yaitu membuka program studi S2 Pendidikan Jasmani. Semoga tahun depan bisa keluar izin operasional. Amin. Jadi buat naikin sekitaran Karawang juga ya Pak? Iya betul, karena yang di Jawa Barat itu yang baru ada S2 Pendidikan Jasmani itu di Jawa Barat ya, itu baru UPI, terus STKIP Pasundan. Nah, nanti semoga Unsika menyusul. Sehingga kita bisa setelah S2 siapa tahu nanti ada doktor juga, program doktor kan? S3 nanti itu kan proses berjalan. Selain itu juga SDM-nya kita siapkan, salah satunya SDM-nya dari dosen, mahasiswa, itu kita saling membangun bagaimana caranya membangun program studi PJKR itu lebih baik lagi. Tidak hanya Pak Feby, dosen, mahasiswa pun juga potensial untuk membangun program studi PJKR ini lebih baik lagi, lebih jaya lagi, seperti itu Mbak Tarita. Oke, terima kasih kepada Pak Feby yang udah mau datang di acara podcast hari ini. Sama-sama Mbak Tarita atas undangannya. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya Pak. Amin. Bagi mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa baru nih Pak, yang Betul. baru mengenal dunia perkuliahan itu. Terima kasih juga nih buat penonton-penonton yang udah nyaksiin video ini sampai akhir. Jangan lupa terus tonton ya, karena kita bakal ada next episode selanjutnya loh. See you.